Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita sehingga kita semua dapat kembali melaksanakan aktivitas kita dengan nyaman. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengarah dan pembimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak yang saya hormati, dalam 2 tahun kebelakang ini kita digemparkan dan dihebohkan oleh suatu kejadian yang dimana kejadian tersebut terjadi hampir di seluruh dataran bumi ini, yaitu pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dampak yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. COVID-19 merupakan penyakit atau virus menular yang ditularkan melalui percikan dari sistem pernapasan yang dihasilkan dari batuk atau bersin dengan jarak jangkauan 1 meter. COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pada awalnya, virus ini ditemukan menular dari hewan ke manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan pula bahwa virus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Pandemi COVID-19 ini menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Hal tersebut menyebabkan setiap ranah kehidupan kembali berbenah karena dampak yang terjadi akibat virus COVID-19 ini. Dampak besar terjadi pada masyarakat Indonesia, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif akibat pandemi ini. Salah satu dampak yang paling terasa yaitu pada dunia pendidikan, di mana selama pandemi berlangsung, proses pembelajaran yang awalnya melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka dirubah menjadi proses pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut menjadi salah satu dampak negatif karena tidak adanya kontak langsung antara guru dengan siswa, sehingga dengan demikian dapat memungkinkan terjadinya beberapa kemungkinan. Yang pertama, semangat siswa menjadi menurun karena proses pembelajaran yang monoton, yang itu-itu saja. Yang kedua, proses pemahaman pada siswa akan mengalami penurunan karena selama pandemi berlangsung, proses pembelajaran melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya, sehingga siswa hanya mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya tanpa memahami apa yang ia kerjakan. Yang selanjutnya, dampak yang terjadi dalam dunia pendidikan yaitu media pembelajaran, di mana selama pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran menggunakan smartphone atau gadget. Hal tersebut dapat menjadi suatu kendala bagi siswa yang tidak memiliki smartphone, yang tidak memiliki gadget, sehingga siswa tersebut terkendala dalam proses pembelajarannya. Selain itu, smartphone dan gadget pun harus dilengkapi oleh jaringan internet, di mana masih banyak siswa yang mungkin berada dalam wilayah yang jaringan internetnya buruk. Bahkan ada siswa mungkin yang tidak dapat membeli jaringan internet tersebut, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Bahkan ada siswa mungkin yang tidak bisa melaksanakan
proses pembelajaran. Selain dalam dunia pendidikan, dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini terjadi pada perekonomian Indonesia, di mana dalam dunia industri, dampak dari COVID-19 ini berdampak pada pekerja. Karena selama COVID-19 berlangsung, banyak pihak-pihak perusahaan, pihak-pihak industri yang merumahkan pekerjanya, bahkan mem-PHK pekerjanya karena tidak mampu membayar gaji karyawannya. Hal tersebut terjadi karena penurunan ekonomi akibat dari COVID-19 ini. Pada pandemi COVID-19 ini, mulailah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga hal tersebut membatasi mobilitas para pengusaha, sehingga perekonomian di Indonesia menjadi menurun. Selanjutnya, akibat dari pembatasan sosial berskala besar ini adalah penutupan jalan-jalan umum, yang dimana kebanyakan masyarakat Indonesia mata pencahariannya ada di jalan-jalan tersebut, sehingga ketika terjadinya penutupan jalan, maka hilanglah mata pencaharian mereka. Namun, jika kita lihat dari sisi yang lain, bukan hanya dampak negatif yang terjadi akibat dari COVID-19 ini, tetapi ada dampak positif yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, kebiasaan kita memakai masker dimanapun kita berada. Seperti yang kita ketahui, seluruh penyakit, seluruh virus, itu salah satu metode penularannya adalah melalui mulut dan hidung. Sehingga dengan kebiasaan baru ini, memakai masker dimanapun kita berada, kita menjaga diri kita dari tertularnya virus-virus dan penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit COVID-19 saja. Dampak positif selanjutnya ialah terbiasanya kita mencuci tangan serta menjaga kebersihan tubuh kita. Karena selama COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk selalu mencuci tangan dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya penyakit atau virus akan menempel kepada seseorang yang jorok dan kotor. Untuk itu, kebiasaan ini mungkin untuk sebagian orang kebiasaan yang sepele, padahal kebiasaan ini kebiasaan positif yang harus kita jaga selalu, karena dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh kita, itu menjaga diri kita dari berbagai virus, dari berbagai penyakit yang akan menempel dalam tubuh kita. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat dari COVID-19 ini. Mungkin masih terlalu banyak jika harus diungkapkan semua. Yang menjadi kesimpulannya adalah COVID-19 ini memang memberikan kecemasan serta kekhawatiran bagi kita semua, baik dalam perekonomian atau kesehatan kita. Namun, jika kita lihat dari sisi yang lain, ada dampak positif yang harus kita jaga, ada dampak positif yang harus selalu kita turuti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, terutama dalam melihat berbagai masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melihat masalah dari satu sisi saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.